telinga Anda, para subscriber dan juga pemirsa Hasmi TV, bahwa yang namanya berdakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia, sangat agung. Bahkan pekerjaannya para nabi dan juga rasul, meliputi segala usaha untuk membimbing umat menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat banyak bergantung kepada usaha-usaha dakwah. Nah, bagaimanakah tahapan dan kiat-kiat membangun totalitas dakwah ilallahi azza wa jalla? Bersama Al-Ustaz Anas Abdillah akan menyampaikan materinya. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik. Syukran akhi Huzaifah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama saling memberikan tausiah atau saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal yang terbaik untuk kita, khususnya para aktivis dakwah, karena di rubrik kali ini adalah rubrik tentang dakwah, ya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh akhi Huzaifah, bahwa kata-kata dakwah ini tentunya sudah tidak asing lagi, ya, khususnya bagi para aktivis dakwah, ya, ataupun lebih khusus lagi adalah para aktivis dakwah Hasmi. Dan insya Allah kita akan bersama-sama membahas ataupun menyampaikan satu judul, ya, dari kajian malam hari ini, yaitu tentang membangun totalitas dakwah. Kalau mau ditambahkan adalah membangun totalitas dakwah dalam diri setiap aktivis dakwah, gitu ya. Karena memang ada orang yang mengaku dirinya sebagai aktivis dakwah, akan tetapi dia masih belum total, masih belum totalitas dalam mengemban amanah dakwah. Jadi kalau mau beri gambaran ring, kalau lingkaran itu ada orang yang memang masuk ke dalam lingkaran dakwah, benar-benar berada di tengah-tengah dakwah. Dia totalitas memberikan waktunya, tenaganya, hartanya, dan semua yang dia miliki untuk dakwah. Dan ada juga orang-orang yang hanya mungkin boleh dikatakan di pinggiran, gitu ya. Sebentar lagi dia keluar dari lingkaran dakwah. Ya, artinya dia tidak totalitas dalam mengemban amanah dakwah. Padahal dakwah membutuhkan totalitas, ya, dalam diri setiap aktivisnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan ini, ya, pemirsa dan akhi Huzaifah, ya, saya akan mencoba sebagai muqaddimah mengingatkan, ya, kepada kita semuanya, khususnya para aktivis dakwah, bahwa kita sebagai seorang muslim ini telah mengemban satu amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, akhi Huzaifah, ya. Seperti disebutkan dalam firman Al-Ahzab, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab maksudnya, ayat yang ke-72. Dan ayat ini juga ayat yang sudah sering kita dengar. Kita coba simak kembali. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan atau menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, ya. Langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, ya. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Akan tetapi, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Ya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, ini akhi Huzaifah dan pemirsa yang berbahagia. Di sini
Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyimpulkan beberapa perkataan para ulama, ya. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan amanat itu adalah tugas, perintah, dan larangan-larangan. Jadi termasuk di dalam amanah ini yang Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang sangat besar, ya, gunung-gunung, langit, gunung, kemudian bumi, dan mereka semua menolak, dan akhirnya dipikulah amanah itu oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah tugas, ya, yaitu tugas sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa tugas yang dimaksud di sini? Ya, tentunya kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tugas di sini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu tugasnya sebagai seorang khalifah di muka bumi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Nah, inilah tugas penciptaan manusia. Dia harus mengemban tugas ataupun amanah sebagai seorang khalifah di muka bumi. Ya. Apa yang dimaksud khalifah di sini? Yaitu sebagai apa? Ya, sebagai penguasa ataupun pengurus bumi, ya, dan sebagai penyelenggara tauhid dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atas seluruh manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang berada di bawah penguasaan manusia, ya, termasuk hewan-hewan, binatang, dan lain sebagainya. Nah, ini khalifah. Jadi tugas manusia adalah sebagai khalifah. Di samping itu juga manusia punya tujuan penciptaan, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi kembali kepada tugas manusia, yaitu sebagai khalifah, penyelenggara tauhid di atas muka bumi. Maka salah satu jalan yang paling tepat, ya, untuk menjalankan tugas kekhilafahan ini bagi setiap muslim adalah jalan dakwah. Akhi Hudzaifah dan pemirsa, para aktivis yang berbahagia, ya, karena kita bukan seorang pemimpin, kita bukan seorang khalifah struktural, gitu, ya. Maka sebagai seorang muslim pada umumnya, ya, untuk merealisasikan amanah itu, ya, tugas itu, maka kita yang paling tepat adalah menjadi seorang aktivis dakwah. Dan ini, ya, ini pun sesuai dengan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada Rasulullah dan untuk kita semua, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Ya, ini mengingatkan kembali kepada teman-teman dan pemirsa semuanya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ini Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan kepada manusia bahwa ini adalah jalan agamaku. Apa jalannya? Yaitu ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ya, jalan yang ditempuh, yang dititik oleh Rasulullah dan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah jalan dakwah, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, bahwa ayat ini merupakan perintah wajibnya untuk berdakwah. Ya, beliau mengatakan siapa saja yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya menempuh jalan dakwah. Ini akhi Hudzaifah dan para aktivis yang berbahagia, ya. Siapa saja yang mengaku
sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita semua ya mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemirsa juga demikian. Maka wajib baginya menempuh jalan dakwah. Ya, wajib baginya menempuh jalan dakwah. Wajib bagi kita menjadi aktivis dakwah, begitu. Nah, pun demikian dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka ya, ini pun menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini adalah perintah wajibnya berdakwah atas setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya masing-masing ya. Beliau mengatakan wal takum minkum ummatan muntasibatan lil qiyami bi amrillah fi da'wati ilal khair wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa in kana dzalika wajiban 'ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, ayat tersebut maksudnya hendaklah ada di antara kalian yang segolongan umat yang menyiapkan diri untuk mengemban perintah Allah dalam mendakwahkan kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf, kemudian melarang dari yang mungkar. Maka kata beliau mengatakan wa in kana dzalika wajiban 'ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Perintah yang demikian itu atau perintah tersebut merupakan kewajiban atas setiap individu muslim dari umat ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi jelas bahwa surat Ali Imran ayat 104 maksudnya ini adalah perintah wajibnya berdakwah atas setiap individu muslim sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Jadi kita tidak dituntut ya apa yang kita tidak sanggup. Menjadi aktivis dakwah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, semaksimal kesanggupan kita masing-masing. Pun demikian pemirsa yang berbahagia, ya, sejalan dengan perkataan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al Imran ayat 104 ini, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan yang kurang lebih perkataan beliau adalah ketika jumlah dai minoritas, ya, orang-orang yang berdakwah atau orang yang menjadi aktivis dakwah itu sedikit di suatu kaum, di suatu tempat, di suatu wilayah, di suatu negara, ya. Jumlah dai minoritas. Sedangkan di sisi lain, beliau mengatakan kasratun munkarat. Banyak tersebarnya kemungkaran, akhi Huzaifah ya, dan pemirsa. Jadi tidak imbang antara dai yang berdakwah dengan kemungkaran yang tersebar. Ya. Ditambah lagi intisyarul jahli, tersebarnya kebodohan. Yang dimaksud kebodohan tentang agama, bukan kebodohan tentang ilmu dunia, ya. Boleh jadi di suatu negeri ya, tingkat intelektualitasnya tinggi, akan tetapi tingkat keilmuan keagamaannya sangat rendah atau bahkan sangat kurang, begitu ya. Jadi jumlah dai sedikit, kemudian kemungkaran tersebar atau banyak terjadi kemungkaran dan kebodohan menyebar luas, ya, kata beliau, ketika itu terjadi di suatu wilayah atau di suatu kaum, ya, atau di suatu negeri, maka kata beliau takunu da'wah fardu ainin ala kulli wahidin bihasbi taqati. Kata beliau, maka dakwah menjadi fardu ain hukumnya, ya, menjadi wajib atas setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah atau menjadi aktivis dakwah itu adalah suatu kewajiban, suatu keniscayaan, suatu kemestian sebagai seorang muslim. Karena kita punya tadi, ya, punya amanah, punya tugas, ya, sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sehingga dengan dakwah itulah kita bisa merealisasikan daripada tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Nah, kemudian para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, siapapun antum, ya, dimanapun keberadaan antum,
apapun amanah antum, ya, pada hakikatnya kalau kita sudah mendeklarasikan, sudah mengumumkan, ya, mendeklarasikan diri kita sebagai aktivis dakwah, maka ini sejatinya kita telah melakukan sebuah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu transaksi untuk apa? Untuk mengorbankan harta kita, jiwa kita, waktu kita, dan seluruh kehidupan kita, ya, dalam mengemban risalah dakwah ini. Ya, dan ini balasannya adalah surga, ya, teman-teman dan pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kalau kita mau lihat surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, kita lihat innallaha ashtara minal mu'minin. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Dibeli dengan apa? Ya, atau apa yang harus kita bayar? Yaitu mereka berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya. Lalu mereka membunuh ataupun terbunuh, ya. Termasuk di dalamnya adalah berjuang di jalan dakwah, menjadi seorang dai insyaallah. Dan ini telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini para aktivis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya, ya, kalau kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai aktivis dakwah, kita telah bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita harus, ya, kita dituntut untuk berjuang secara totalitas, ya, untuk membela agama Allah ataupun mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu konsekuensi yang tentunya harus dipahami oleh setiap aktivisnya, harus dipahami oleh setiap aktivis dakwah, bahwa kita harus totalitas di dalam dakwah. Ya, dakwah itu menuntut totalitas. Jadi jangan setengah-setengah, ya, apalagi nggak setengah sama sekali gitu, ya. Jadi harus totalitas. Dan totalitas itu akan menumbuhkan apa? Profesionalitas. Ya, pasti orang yang totalitas, maka Allah akan berikan kemampuan, ya, kemampuan dalam mengemban amanah dakwah. Dan dakwah itu tidak mengenal, kalau yang dimaksud total itu kan berarti kan memberikan dakwah untuk dengan semaksimal mungkin gitu, ya. Walaupun tentunya bukan berarti kemudian kita tidak bekerja gitu, ya, atau meninggalkan kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya. Ya, akan tetapi dakwah itu menjadi prioritas. Jangan sampai dakwah kemudian diberikan waktu yang sisa yang sedikit gitu, ya. Kemudian misalkan seminggu hanya sekali atau bahkan sebulan hanya sekali, ya. Nah, ini seolah-olah kita memberikan porsi dakwah itu sangat kecil sekali. Padahal dia punya waktu yang sangat banyak, ya. Seminggu ada 6 hari, diambil cuma sekali gitu, ya. Padahal kalau dia mau maksimalkan, dia punya waktu yang sangat banyak di hari-hari yang dia miliki gitu. Nah, jadi dakwah itu tidak mengenal waktu yang sisa. Ya, kenapa? Karena kewajiban yang ada itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ya, jadi kita harus maksimalkan itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa jalan dakwah itu membutuhkan totalitas? Ya, jadi harus all out, harus totalitas. Tidak bisa setengah-setengah atau main-main begitu, ya. Dan dakwah ini adalah amanah yang sangat agung, warisan para nabi dan rasul. Dan dia membutuhkan totalitas. Kenapa?
Yang pertama, bahwa jalan dakwah adalah jalan yang panjang. Ya, disebutkan di sini adalah tulut thariq. Jalannya itu panjang gitu, ya. Jalan dakwah adalah jalan yang panjang. Nah, seperti kalau kita lihat bagaimana kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun gitu kan ya, akhi Hudzaifah dan pemirsa. Dikisahkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka, tinggal di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, artinya 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ya, akan tetapi ya, maka mereka ditimpa banjir besar, mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. 950 tahun, ya. Panjang sekali jalan dakwah itu. Dan bahkan dikatakan hanya sedikit yang mengikuti atau yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan kalau kita mau melihat ini sejarah Indonesia, ya, masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada yang mengatakan tahun 700 Masehi atau abad yang ke-7. Begitu ya. Tahun 700 Masehi. Sampai sekarang ya, cita-cita untuk menjadikan bahwa Islam mendominasi ataupun menjadi payung hukum dan sehingga menaungi rakyat yang seluruh rakyat Indonesia sampai sekarang pun belum tercapai gitu ya, akhi Hudzaifah dan teman-teman. Artinya dari tahun 700 Masehi sampai sekarang sekitar 1300 lebih, 1300 tahun lebih, ya. Di Indonesia ini kaum musliminnya kita lihat bagaimana kualitas mereka, ya, maka ini artinya jalan dakwah itu sangat panjang, dan sampai sekarang pun dalam tanda kutip kita belum dikatakan sukses untuk membentuk masyarakat Islami di negara Indonesia ini, ya. Artinya sangat panjang jalan dakwah itu, sehingga butuh totalitas, ya. Kalau jalan yang panjang, kemudian kalau kita diminta untuk pergi ke suatu tempat, perjalanan yang jauh, ya, kemudian kita tidak memiliki bekal yang totalitas, tidak memiliki bekal yang sungguh-sungguh, tidak memiliki bekal yang banyak, ya, atau kita persiapannya kurang, maka dipastikan kita akan akan kalah di tengah perjalanan. Ya, kita akan tidak bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan baik, gitu ya. Artinya karena jalan dakwah itu jalan yang panjang, kita butuh totalitas di sana. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa jalan dakwah itu jalan yang penuh dengan ujian. Ya, jalan ini dikatakan kasratul aqobat. Ya, banyaknya aqobah, yaitu ujian ataupun halangan, gitu ya. Dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap muslim pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, setiap muslim pasti akan diuji. Namun ingat bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita ini pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak mungkin Allah menguji manusia di luar kesanggupan manusia itu sendiri.
Karena Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidaklah membebani seseorang ya kecuali dengan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat-ayat yang lain juga banyak yang menyebutkan bahwa setiap kita pasti akan diuji, dan apalagi ya sebagai seorang aktivis dakwah. Ya. Ini diantara ujian yang sudah menjadi kemestian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Qala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya, manusia yang Rasulullah ditanya manusia yang paling berat cobaannya itu siapa? Maka beliau mengatakan yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Ya, kemudian orang-orang yang saleh atau orang-orang yang semisalnya, dan kemudian orang-orang yang semisalnya. Artinya semakin baik agamanya, ya, maka dia akan diuji dengan ujian yang lebih berat. Nah, apalagi sebagai seorang aktivis dakwah. Dan ujian-ujian itu tentunya akan menjadikan kita semakin kuat, semakin dewasa gitu ya. Nah, ini pun demikian. Nah, belum lagi adalah ujian-ujian yang memang sifatnya penentangan dari musuh-musuh dakwah. Ya, sebagaimana kalau kita lihat kembali ya perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan bahkan para ulama gitu ya, ketika memperjuangkan sunnah, ya, mereka mendapat pertentangan dari orang-orang yang melawan ataupun menjadi musuh-musuh dakwah. Ya, Rasulullah SAW ya dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, ya, sampai itu sedikit sekali pengikutnya gitu ya. Ya, kalau misalkan kita lihat kalau lagi pertemuan mungkin kita banyak, ada ya 100 orang, 200 orang. Ya, kalau dilihat dari sudut yang lain mungkin memang benar kita kelihatan banyak ya, akan tetapi kalau kita lihat bagaimana melihat secara komprehensif bagaimana keadaan umat ini, bagaimana jumlah penduduk kita ya, kalau aktivis dakwahnya hanya 1000 misalkan, padahal penduduknya sampai ratusan ribu atau bahkan ratusan juta kalau seluruh Indonesia gitu kan, maka ini sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit orang yang mengikuti jalan dakwah. Nah, pun demikian jangankan kita sebagai seorang aktivis biasa gitu ya, para nabi dan rasul pun ya dikatakan ada yang tidak memiliki pengikut. Kalau zaman sekarang ya ada yang tidak memiliki follower sama sekali ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan yang artinya telah diperlihatkan kepadaku ya umat-umat. Maka ada seorang nabi yang ikut bersamanya satu kelompok kecil. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah umat-umat gitu ya. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya sedikit. Ya, ada tapi sedikit sekelompok kecil. Dan ada seorang nabi yang ikut bersamanya, yaitu pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. 1-2 orang saja. Ya, dan bahkan ada juga seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pengikut pun. Artinya ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Nah, ini teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kenapa dakwah itu butuh totalitas dari para aktivisnya? Ya, karena memang pendukung dakwah itu sedikit. Kalau sudahlah sedikit kemudian nggak totalitas, bagaimana nasib agama kita? Bagaimana nasib agama Islam? Kemudian bagaimana nasib dakwah sunnah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, seperti saya sering mengatakan bahwa dulu agama-agama di Indonesia ya khususnya atau di dunia itu banyak sekali gitu ya, atau kepercayaan-kepercayaan. Nah, kemudian sebagian besarnya itu hilang. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang mendakwahkan. Ya, karena pendakwahnya nggak ada gitu, atau nggak ada generasi yang mendakwahkan.
Dan sekarang agama tinggal beberapa, dan karena mereka ada yang mendakwahkan. Pun demikian mazhab. Ya, konon katanya mazhab itu dulu banyak sekali. Ya, bukan hanya mazhab Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali, bukan hanya 4. Tapi banyak. Nah, kenapa kemudian mazhab itu yang masih eksis katakanlah hanya 4? Ya, atau bahkan sekarang misalkan di Melayu atau di Indonesia, di Asia mungkin mazhab Syafi'i yang lebih berkembang, yang lebih banyak pengikutnya karena pendakwahnya, aktivisnya itu banyak. Nah ini ya, sehingga kalau misalkan sudahlah pengikutnya sedikit, ya, kemudian aktivis dakwahnya nggak totalitas, maka boleh jadi ya, jangan-jangan memang Islam nggak akan hilang dari muka bumi. Tapi di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu kaum boleh jadi Islam akan hilang, ya. Bukankah sejarah banyak ya, dulu negeri itu adalah negeri Islam, kemudian sekarang berganti menjadi negeri orang-orang kafir. Nah, maka jangan sampai ini terjadi khususnya di negeri kita. Nah, untuk itu para aktivisnya harus totalitas di dalam mengemban amanah dakwah ini. Nah, ini pemirsa, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi suatu keharusan ya, bahwa kita harus totalitas. Nah, kemudian ada saya akan membacakan di sini satu kisah ya, atau beberapa kisah tentang bagaimana totalitasnya orang-orang kafir dalam mengemban atau dalam menjalankan misi ya, dakwah mereka. Saya bacakan dari buku di sini tertulis judul bahasa Indonesia ya, dakwah sebagai hobi mungkinkah gitu. Ini adalah buku yang disusun oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Nah ini, saya bacakan di sini, saya kutip sebagian dari kisah ini. Orang ketiga, beliau mengatakan begitu ya, ini menceritakan tentang dirinya sendiri. Saya pergi ke Afrika dan menjelajahi di antara pepohonan dan hutannya. Di Afrika, dia menjelajahi pohon-pohon, di antara pohon-pohon dan hutan di sana. Pemandangan indah dan alam yang membuat orang tidak bosan memandangnya. Di tengah hutan yang lebat itu, saya melihat bangunan tinggi yang megah. Di tengah hutan, ada satu bangunan yang tinggi dan megah. Maka terlintas dalam benak saya bahwa itu sebuah istana milik penguasa setempat atau orang kaya yang ada di antara mereka. Nah, ini orang ini menyangka bahwa bangunan itu adalah istana penguasa negeri itu ataupun milik orang yang sangat kaya di sana. Tetapi dugaan saya keliru, ya. Setelah saya mendekat, ternyata jelas bahwa itu adalah sebuah gereja. Jadi begitu didekatin, maka terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah gereja. Ya, gereja itu dikelola oleh seorang misionaris tua. Misionaris itu kan pembawa misi Kristen ya, yang usianya hampir 80 tahun. Ini teman-teman, seorang misionaris usianya 80 tahun. Bukan anak muda yang seperti kita masih kuat gitu ya, masih kuat main futsal, masih kuat lari ya, masih kuat dan sebagainya gitu. Seorang tua usianya 80 tahunan. Dia hidup di sebuah kamar kecil di pojok gereja itu yang ukurannya tidak sampai 20 meter persegi, di tengah-tengah keterasingan dan hutan lebat yang penuh dengan binatang buas. Di tengah hutan lebat, ya, dia tinggal di situ penuh dengan binatang buas, pencuri dan perampok. Ya, di dalam kamar itu tidak terdapat perabotan yang modern seperti yang kita miliki sekarang. Ya, tidak terdapat telepon, listrik, air atau apa saja yang bisa disaksikan oleh mata kita sehari-hari. Ya, di sana itu fasilitasnya itu nggak ada apa-apa gitu ya, nggak seperti sekarang, bahkan nggak ada listrik gitu ya, apalagi telepon gitu ya, apalagi handphone nggak ada. Nah, kemudian bangunan mewah itu adalah gereja yang digunakan untuk berdakwah setiap pagi dan sore. Saya bertanya kepada diri saya, apa yang mendorong misionaris ini tinggal di kamar yang berada di tengah ancaman binatang buas yang membahayakannya dan di tengah ketakutan selama 40 tahun. Nih, Akhi Huzaifah dan teman-teman, selama 40 tahun dia tinggal di situ. Ya, maka dikatakan di sini jawabannya adalah diserahkan kepada keimanan kita dan akal yang cerdas. Yang kedua, yang di sini dikatakan seorang dai menceritakan
apa yang pernah dia lihat dan dia dengar. Dia berkata, saya pernah berkeliling di salah satu desa di Afrika. Ya, lagi-lagi nih di Afrika. Di tengah perkampungan yang sangat terpencil, yang sangat membutuhkan bantuan lantaran banyaknya penyakit menular, saya melihat seorang wanita tua, ya, ini bukan seorang laki-laki ataupun pemuda, ya. Ini seorang wanita tua, ya, yang sudah mencapai 60 tahun. Ya, kalau tadi 80 tahun, di 60 tahun wanita, ya. Dia hidup bersama penduduk kampung seakan-akan dia merupakan bagian dari mereka. Nah, kalau dilihat dari wajahnya, menurut kisah ini, ya, wajah dan warna kulitnya membuktikan bahwa orang itu adalah orang Eropa, kelahiran Eropa. Namun dia menetap dan besar di sana. Saya tahu bahwa dia datang ke desa itu untuk program kristenisasi dan mengajak orang-orang menganut agama yang batil. Saya heran dengan perjuangan dan pengorbanannya yang jarang didapatkan pada kebanyakan dai muslim. Kemudian saya menyampaikan sebuah pertanyaan sindiran, ya, walaupun ini tidak berguna, kata dia, ya. Saya bertanya atau berkata kepadanya sekedar ingin tahu. Orang ini bertanya kepada orang ini, ya, orang itu sekedar pengen tahu, ya, kapan Anda akan kembali ke negeri Anda dan meninggalkan daerah ini? Ini kepada wanita yang tua tadi yang membawa misi Kristen, gitu, ya. Kapan Anda akan pulang ke kampung halaman Anda meninggalkan tempat ini? Tetapi saya dikejutkan oleh jawabannya yang seperti tembakan. Ya, dia mengatakan kuburanku akan berada di sini. Nah, ini para aktivis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mendengar atau membaca dua kisah ini, apalagi kita mengulang kembali bagaimana seorang misionaris 80 tahunan, ya, selama 40 tahun dia tinggal di sebuah gereja di tengah hutan di negeri yang sangat terpencil, ya, mendakwahkan agama Kristen, ya, mengajarkan mereka agama yang sesat, dan juga seorang wanita tua yang berada di tengah-tengah kampung yang sangat terpencil juga, yang kumuh, ya. Mereka bahkan ketika ditanya kapan Anda akan pulang, dia mengatakan kuburan saya di sini. Ya, pun apalagi kita sebagai seorang muslim udah gitu mengaku aktivis yang sudah sangat yakin bahwa agama yang hak ini adalah agama Islam, maka, ya, seyogyanya semestinya kita harus lebih totalitas daripada mereka yang mendakwahkan kesesatan. Dan tentunya bukan berarti saya ini lebih totalitas daripada teman-teman semuanya, tapi ini adalah pengingat buat kita semua bahwa, ya, kita harus terus membangun totalitas dakwah dalam diri setiap aktivis dakwah supaya, ya, dakwah ini bisa terus eksis dan menang, begitu, ya. Ya, minimal sekali walaupun kita, ya, karena tadi jalan dakwah adalah jalan yang panjang, walaupun kita tidak mungkin tidak melihat atau tidak bisa menikmati bagaimana hasil dari dakwah ketika itu sukses terwujudnya suatu masyarakat Islami, ya, akan tetapi insya Allah anak cucu kita, ya, mereka akan mendapatkan manfaat dari usaha-usaha dakwah yang kita lakukan di hari ini, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan janjinya berupa surga yang akan disediakan untuk para pembelanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan sebagai muqaddimah. Saya kembalikan kepada Akhi Huzaifah. Tafadhal. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya yang Masya Allah tabarakallah. Pemirsa Hasmi TV dimanapun berada, baru saja kita menyimak, mendengarkan kajian tentang membangun totalitas dakwah. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat kita dalam berdakwah, dan jangan mundur dan juga jangan berhenti dalam berdakwah.